Perkenalkan, nama saya Stephanie Sigiro dengan NIM 11S25006. Di sini saya akan menjelaskan code dari praktikum modul 1 tentang dasar Python. Jadi dalam video penjelasan kali ini saya akan menjelaskan bagian latihan dan to-do list. Bagian latihan yang terjadi menjadi dua, yaitu basic dan advance. Mana psikopnya? Jadi di sini sudah terdapat bagian yang pertama, yaitu bagian basic operators. Nah, kode ini berfungsi untuk membuat dan menguji penggunaan objek serta list dalam Python. Dimulai dengan pembuatan dua objek unik, yaitu x dan y menggunakan objek. Kemudian masing-masing objek dimasukkan ke dalam list sebanyak 10 kali menggunakan uh, ini, menggunakan to the change this code, yang bagian ini, bagian nomor 5 dan nomor 6. Lalu yang berarti list tersebut itu berisi 10 referensi ke objek yang sama, bukan 10 objek baru. Selanjutnya, kedua list tersebut digabungkan menjadi satu list bernama big list yang berisi total 20 elemen, terdiri dari 10 objek X dan 10 objek Y. Program kemudian menampilkan jumlah elemen pada setiap list menggunakan fungsi len untuk memastikan ukurannya sesuai, dan melakukan pengujian dengan metode count untuk mengecek apakah setiap objek muncul sebanyak 10 kali di dalam list, dan juga big list. Jika kondisi terpenuhi, program akan menampilkan pesan almost there dan great sebagai tanda bahwa proses pembuatan dan penggabungan list telah berjalan dengan lancar. Udah, mau keluar juga. Apa? Iya, apa kamu? Oke, jadi kita lanjut ke bagian yang kedua, yaitu basic string operations. Nah, kode ini digunakan untuk mendemonstrasikan berbagai operasi dasar pada string dalam Python dengan menggunakan variabel s yang berisi teks strings are awesome. Dimulai dengan menghitung panjang string menggunakan len, mencari posisi kemunculan pertama huruf A dengan indeks, serta menghitung jumlah kemunculan huruf tersebut menggunakan count. Selanjutnya, kode menunjukkan teknik string slicing untuk mengambil bagian tertentu dari string, seperti 5 karakter pertama, 5 karakter berikutnya, 1 karakter pada indeks tertentu, karakter dengan indeks ganjil, dan 5 karakter terakhir. Setelah itu, string diubah menjadi huruf besar dan huruf kecil menggunakan metode upper dan lower. Eh, Kode ini juga memeriksa apakah string diawali dengan kata tertentu menggunakan start with dan diakhiri dengan kata tertentu menggunakan end with. Terakhir, string dipecah menjadi beberapa kata menggunakan split sehingga menghasilkan list yang berisi setiap kata dalam string, yang secara keseluruhan itu bertujuan untuk memperkenalkan dan menjelaskan fungsi-fungsi umum dan manipulasi string di Python. Nah,
Nah, kita lanjut ke bagian ketiga yaitu classes dan objek. Nah, kode ini menjelaskan cara sederhana menggunakan kelas dan objek di Python. Pertama, dibuat kelas file yang berisi beberapa atribut seperti name, kind, color, dan value, serta sebuah method description yang berfungsi untuk mengembalikan kalimat deskripsi kendaraan dalam bentuk string. Setelah itu, dibuat dua objek dari kelas tersebut, yaitu car 1 dan car 2. Lalu masing-masing diberi nilai yang berbeda sesuai dengan karakter mobilnya, seperti nama, warna, jenis kendaraan, dan harga. Objek car 1 diisi sebagai mobil convertible berwarna merah dengan harga yang mahal, sedangkan car 2 diisi dengan van berwarna biru dengan harga yang lebih terjangkau. Terakhir, method description dipanggil pada masing-masing objek untuk menampilkan informasi lengkap dari setiap kendaraan, sehingga bisa dilihat bagaimana satu kelas bisa digunakan untuk membuat banyak objek dengan data yang berbeda. Jadi kita lanjut ke bagian keempat, yaitu bagian conditions. Kondisi ini berisi beberapa kondisi if yang digunakan untuk mengecek nilai variabel dan isi array atau list di Python. Pertama, variabel number berisi 16 hingga kondisi number lebih dari 15 bernilai benar dengan mencetak angka 1. Lalu first array berisi beberapa angka sehingga dianggap bernilai true dan membuat kondisi kedua mencetak 2. Setelah itu, panjang second array adalah 2. Jadi kondisi ketiga terpenuhi dan mencetak 3. Kondisi berikutnya mengecek jumlah elemen dari first array dan second array, yang jika dijumlahkan hasilnya 5, sehingga mencetak 4. Selanjutnya, kode mengecek apakah first array tidak kosong dan elemen pertamanya bernilai 1, yang membuat kondisi tersebut benar dan mencetak 5. Terakhir, karena second number bernilai non yang dianggap false di Python, maka nilai not second number bernilai benar dan mencetak 6. Secara keseluruhan, semua kondisi pada kode ini terpenuhi dan program akan mencetak angka 1 sampai 6 secara berurutan. Kita lanjut ke bagian selanjutnya, yaitu bagian dari dictionary. Nah, kode ini menunjukkan cara menggunakan dictionary di Python sebagai buku telepon sederhana. Awalnya, dictionary phonebook berisi 3 pasangan nama dan nomor telepon, yaitu John, Jack, dan Jill. Setelah itu, program menambahkan data baru dengan memasukkan nama Jack beserta nomor teleponnya ke dalam dictionary, lalu menghapus data Jill menggunakan perintah del. Pada bagian pengujian, kode mengecek apakah kunci Jack ada di dalam phonebook, dan jika iya, maka akan menampilkan pesan bahwa Jack terdaftar. Selanjutnya, kode juga memastikan bahwa Jill sudah tidak ada lagi di dalam dictionary.
sehingga menampilkan pesan bahwa Jill tidak terdaftar. Contoh ini menampilkan bagaimana menambah, menghapus, dan mengecek data pada dictionary dengan cara yang sederhana dan mudah dipahami. Siap kau? Sampai masih bagian basic. Selanjutnya kita masuk ke code bagian function. Nah, code ini menjelaskan penggunaan function di Python dengan contoh yang simpel dan mudah dipahami. Fungsionis benefit berfungsi untuk mengembalikan sekumpulan teks yang berisi manfaat menggunakan function yang dalam konteks ini berupa beberapa string. Lalu fungsi put sentence atau benefit digunakan untuk menggabungkan setiap manfaat tersebut dalam satu kalimat lengkap dengan menambahkan teks. Is a benefit of a function. Setelah itu, fungsi name the benefit of function memanggil daftar manfaat dari list benefit, lalu melakukan perulangan untuk setiap manfaat dan mencetak hasil kalimat yang dibentuk oleh boot sentence. Nah, saat fungsi terakhir ini dipanggil, program akan menampilkan beberapa kalimat yang menjelaskan keuntungan menggunakan function, sekaligus menunjukkan bagaimana function bisa saling bekerja sama agar code jadi lebih rapi dan mudah digunakan ulang. Hmm. Kita lanjut ke bagian selanjutnya, yaitu bagian Hello World. Nah, kode print Hello World adalah contoh paling dasar dalam pemrograman Python yang digunakan untuk menampilkan teks Hello World ke layar. Perintah print berfungsi untuk mencetak atau menampilkan apapun yang ada di dalam tanda kurung, sedangkan teks di dalam tanda petik adalah string yang ingin ditampilkan. Biasanya, contoh ini dipakai sebagai program pertama untuk memastikan bahwa Python sudah berjalan dengan benar untuk mengenalkan cara menampilkan output sederhana ke pengguna. Bersama denganmu bisa sekali hidup ini.
Nah, yang selanjutnya adalah bagian input dan output. Nah, kode ini digunakan untuk mengambil input dari pengguna, lalu menampilkannya kembali dalam satu kalimat yang rapi. Program dimulai dengan meminta pengguna memasukkan nama, kemudian meminta umur yang dikonversi menjadi tipe data integer agar bisa diproses berbagai angka atau sebagai angka. Dan setelah itu meminta nama negara asal. Semua data yang dimasukkan pengguna kemudian digabungkan dan ditampilkan menggunakan metode format ke dalam kalimat perkenalan. Sehingga hasil akhirnya adalah sapaan yang berisi nama, umur, dan negara pengguna secara lengkap. Nah, lanjut ke bagian berikutnya yaitu bagian list. Nah, kode ini menunjukkan cara dasar penggunaan list dalam Python. Pertama, dibuat dua list kosong yaitu numbers dan strings, serta satu list names yang sudah berisi beberapa nama. Setelah itu, angka 1, 2, dan 3 dimasukkan ke dalam list numbers menggunakan append. Sementara kata hello dan word dimasukkan ke dalam list strings. Nah, program juga mengambil elemen kedua dari list names dengan indeks 1 dan menyimpannya ke dalam variabel second name karena index list di Python dimulai dari nol. Terakhir, code mencetak isi list numbers, isi list strings, dan menampilkan nama kedua dari list names, yaitu Eric, sehingga memperlihatkan cara menambah data ke list dan mengakses elemen tertentu di dalamnya. Nah, bagian selanjutnya adalah bagian loops. Kode ini digunakan untuk menyaring dan menampilkan angka genap dari list numbers sampai bertemu di angka 237 lalu berhenti. Uh, Program menggunakan perulangan for untuk memeriksa setiap angka dalam list. Nah, yang pertama itu baris if number. Bagian yang baris if number, bagian yang nomor 13, itu membuat loop berhenti begitu angka 237 ditemukan. Nah, bagian di baris if number persen 2 itu satu continue itu melewati atau tidak mencetak semua angka ganjil. Nah, bagian print number hanya dijalankan untuk angka genap sebelum angka 237. Jadi, hasilnya adalah daftar semua angka genap di list sebelum angka 237 muncul dan angka ganjil maupun angka setelah 237 tidak ditampilkan. Baru baru baru.
Nah, bagian selanjutnya adalah bagian modules. Nah, bagian selanjutnya adalah bagian modules dan package. Kode ini digunakan untuk mencari dan menampilkan semua atribut atau fungsi di modul array atau regular expression yang mengandung kata find. Nah, arti dir dalam kurung array ini adalah uh, cara adalah untuk memanggil fungsi untuk melihat semua atribut dan metode yang tersedia pada sebuah objek. Jadi saat ditulis dir dalam kurung array itu akan menampilkan daftar semua fungsi kelas dan variabel yang ada di modul array. Misalnya find all, match, compile dan sebagainya. Nah, eh, itu untuk mengembalikan semua nama yang ada di modul array, termasuk fungsi kelas dan variabel. Nah, bagian for member in dir itu untuk melakukan iterasi setiap nama tersebut. Nah, bagian if find in member itu untuk memeriksa apakah string atau find ada di nama tersebut, dan jika iya, nama tersebut akan ditambahkan ke list find members. Nah, bagian print serta find members ini untuk menampilkan semua nama yang mengandung find dalam urutan alfabet. Hasilnya adalah daftar fungsi atau atribut di modul array atau regular expression yang berkaitan dengan pencarian find seperti findal dan findlater. Lagi record, ribut. Nah, yang selanjutnya adalah data dari string formatting. Nah, code ini menunjukkan cara lama untuk menyisipkan data ke dalam string di Python menggunakan tanda persen. Di sini, data adalah tuple yang berisi John, Doe, dan 53,44. Sedangkan format string adalah teks yang memiliki 3 placeholder, yang dimana itu adalah %s. Saat uh, menjalankan print format string %data, Dayton akan mengganti %s dengan pertama dengan John dan %s kedua dengan Doe dan %s ketiga dengan 53,44, sehingga yang ditampilkan di layar menjadi Hello John Doe, your current balance is uh, 503,44 dollar. Cara ini berguna untuk membuat kalimat yang dinamis dengan nilai yang berasal dari variabel atau data lain. Fuck, bitch. Pada satu malam ku isi dengan namamu, coba maafkanmu selalu. Nah, kita masuk ke bagian terakhir yang ada di basic, yaitu bagian dari variables and types.
Nah, kode ini itu menunjukkan cara menyimpan variabel dengan tipe berbeda dan menampilkannya dengan format string di Python. Variabel myStrings berisi hello, myFloat berisi angka desimal 10,0 dan min yang berisi angka bulat 20. Bagian pengujian menggunakan if untuk memastikan tipe dan data nilai variabel. Jika myString sama dengan hello, maka dicetak menggunakan persen %s, maka myFloat bertipe float dan bernilai 10,0 maka dicetak dengan persen %f. Dan jika myIn bertipe integer dan bernilai 20, maka dicetak dengan persen %d. Dengan cara ini, program menampilkan isi variabel secara aman dan sesuai tipe datanya, menghasilkan output yang jelas. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian advance. Yang pertama yaitu closures. Nah, kode ini menunjukkan konsep closure di Python, yaitu fungsi yang membuat dan mengembalikan fungsi lain dengan nilai yang sudah terkait. Eh, yang pertama seperti fungsi multiplier of n menerima satu angka n dan di dalamnya mendefinisikan fungsi multiplier atau number dan mengalihkan number dengan n. Multiplier of n mengembalikan fungsi multiplier tapi dengan n yang sudah tersimpan di memori. Nah, ketika kita menulis multiply with 5 itu sama dengan multiplier of 5, maka dibuat fungsi baru yang akan selalu mengalihkan angka apapun dengan 5. Jadi saat memanggil multiply 5 dalam kurung 9, Python akan menjalankan multiplier 9 dengan n sama dengan 5 menghasilkan 9 dikali 5 yang hasilnya adalah 45. Hmm. Kita lanjut ke bagian kedua di bagian the advance yaitu bagian code introspection. Nah, di sini kita punya kelas facial yang punya beberapa atribut seperti name, kind, color, dan value, serta satu metode atau description yang bisa membuat kalimat deskripsi kendaraan. Nah, kalau kita pakai dir atau facial, Python akan menampilkan semua atribut dan metode yang ada di kelas itu, termasuk atribut bawaan dari Python sendiri, seperti init dan modul dan sebagainya. Jadi, print dari facial ini seperti kita mengintip semua hal yang tersedia di dalam kelas facial.
Bukan cuma yang kita tulis sendiri, tapi juga yang otomatis dimiliki setiap kelas di Python. Hasilnya akan berupa daftar panjang string yang menunjukkan semua nama atribut dan metode dari kelas itu. Oke. Bisa kak? Nah, yang selanjutnya bagian ketiga dari advance itu adalah bagian dari dekorator. Nah, kode ini memperkenalkan dekorator di Python yang namanya type check. Fungsi ini dibuat supaya kita bisa memeriksa tipe data dari argumen sebelum fungsinya sebenarnya dijalankan. Nah, type check correct atau correct type ini menerima tipe data yang diharapkan, misalnya int atau string. Di dalamnya ada fungsi check atau out function yang akan membungkus fungsi asli. Nah, fungsi new function ini mengecek dulu apakah harusnya sesuai tipe yang diinginkan menggunakan instance. Kalau iya, fungsi asli dijalankan. Kalau tidak, kalau tidak akan muncul pesan bad type. Jadi intinya dekorator ini itu bikin fungsi lebih aman karena memastikan tipe data input sesuai yang kita inginkan sebelum dijalankan. Eh, Begitu juga dengan fungsi letter word yang hanya menerima string. Eh, Kita bisa pakai dekorator itu atau type check-in itu pada fungsi times to jika sekarang times to hanya boleh dipanggil dengan angka. Hmm. Nah, selanjutnya itu ada di bagian exception handling di bagian advance. Nah, jadi eh, di sini itu kita punya dictionary bernama actor yang menyimpan nama dan ranking seorang aktor. Fungsi get last name dibuat untuk mengambil nama belakang aktor. Caranya kita ambil aktor atau dalam kurung profile name, misalnya John Class. Lalu kita pakai split supaya teksnya dipisah berdasarkan spasi menjadi list John, Class. Terakhir kita ambil elemen kedua atau satu dari list yaitu Class. Nah, saat kita menjalankan get last name, fungsi ini mengembalikan class. Lalu, print the actor last name is percent %s. Uh, dan percent get last name akan menampil kalimat lengkap the actor last name is class. Jadi intinya kode ini itu cuma menyimpan nama lengkap lalu mengambil dan menampilkan nama belakang aktornya dengan cara yang sederhana.
Hmm, bahkan ku sudah lupa ada titik-titik di ujung doa-doa keselamatan penutup malam ku isi dengan namamu. Kok demam itu? Dia mulai mentah. Hmm, jadi kita lanjut ke bagian selanjutnya, itu bagian generators. Nah, di bagian ini, kode ini membuat generator untuk deret Fibonacci atau fungsi Fib tidak mengembalikan semua angka sekaligus, tapi menghasilkan satu angka setiap kali diminta menggunakan keyword ya. Nah, awalnya A dan B di set ke satu. Karena dua angka pertama dari Fibonacci adalah satu dan satu, maka while satu itu membuat loop tanpa henti. Tapi setiap kali A dipanggil, fungsi pause akan mengembalikan nilai A. Setelah itu A dan B diganti dengan nilai baru, A sama dengan B dan B sama dengan A ditambah B sebelumnya, supaya deret Fibonacci bertambah. Eh, Nah, ini itu merupakan cara efisien bikin deret Fibonacci tanpa menyimpan semua angka di memori. Pak terakhir bertemu, bukan kau sudah lupa. Nah, kita lanjut ke bagian selanjutnya yaitu lambda function. Eh Jadi di code ini kita punya list yang pertama itu seperti satu sama dengan dalam kurung kurawal 247 3 14 19. Lalu kita pakai loop for i in one untuk mengambil satu persatu angka dari list. Jadi i akan berganti-ganti 247 3 14 19. Nah, di dalam loop itu ada my lambda yang itu ada tertulis lambda x persen 2 sama dengan 1. Nah, yang pertama lambda adalah cara cepat bikin fungsi tanpa nama. Nah, X persen 2 artinya mengambil sisa sisa bagi X dibagi 2. Nah, kalau X persen 2 itu artinya X adalah angka ganjil. Jadi fungsi ini mengembalikan true kalau angka ganjil, false kalau angka genap. Nah, fungsi di myLambda dipanggil dengan I yang sekarang, lalu hasilnya dicetak. Nah, kalau kita jalankan seluruh kode, itu akan muncul seperti eh, 2 itu false, 4 itu false,
7 itu ganjil maka dia true. Nah, seperti itu. Nah, kode ini tuh untuk memeriksa setiap angka di list apakah ganjil atau genap, lalu menampilkannya sebagai true atau ganjil, false atau genap. Bahkan ku sudah lupa, ada titik-titik di ujung doa-doa keselamatan penutup malam dan bersyukur. Kode siapa emang? Kode siapa emang? Kalau kali ini pasti susah lu buat video dari kan buat video. Nanti kan jam 4 sampai malam kan kita di GSG lu. Buat video tapi headset kan taruh si itu sini pas. Kami nggak pakai headset dari tadi. Bisa. Bisa. Pokoknya tuh berat gitu suara. Udah dulu ya. Nah, kita lanjut ke bagian selanjutnya itu list comprehensions. Jadi di sini tuh kita punya list numbers yang berisi angka positif dan negatif. Itu ada 34,6, min 203,4, 44,9, 68,3, min 12,2, 44,6, dan 12,7. Lalu dibuat list baru atau new list dengan cara seperti yang ada di sini. Ini bagian yang nomor 2. Nah, itu tuh namanya list comprehension yang cara singkat bikin list baru dari list lama. Nah, for X in numbers itu artinya kita cek satu persatu angka dari list numbers. Nah, if X lebih dari 0, berarti kita hanya mengambil angka positif. Nah, in X itu artinya kita ubah angka desimal menjadi integer, membuang angka yang di belakang koma. Untuk membuang angka yang ada di belakang koma. Nah, yang terakhir itu adalah print new list yang menampilkan hasilnya. Jadi yang dicetak adalah itu seperti 34, 44, 68, 44, dan 12. Nah, ringkasannya itu bisa dibilang kode ini itu untuk memfilter angka positif dari list lalu mengubahnya jadi bilangan bulat sebelum dimasukkan ke list baru. Oke, lucu nih. Ada titik-titik di ujung doa-doa keselamatan penutup malam. Coba mengatakanmu selalu. Ini saya nggak pakai headphone kan terdengar nih tak suara itu. Terus yuk koyun. Minah, 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 Hermina, Hermina. Tutup dulu. Dari buku di luar. Lu siap kau? Yang bagian semua. Aku belum. Tuh dulu. Nah, kita lanjut ke bagian selanjutnya, itu bagian map, filter, dan radius. Nah, kode ini tuh menunjukkan cara menggunakan 3 fungsi populer di Python untuk memproses list, yaitu map, filter, dan radius. Pertama, map diterapkan ke list myfloats dengan lambda x round x kali 2, 3. Sehingga setiap angka dikuadratkan dan dibulatkan 3 angka di belakang koma. Hasilnya disimpan di map result. Kedua,
Filter diterapkan ke list my names dengan lambda seperti yang ada di layar, sehingga hanya nama dengan panjang 7 huruf atau kurang yang disimpan di filter result. Terakhir, reduce digunakan pada list my numbers dengan lambda number 1 kali number 2, yang secara berurutan mengalihkan semua angka dalam list menjadi satu angka tunggal, disimpan di reduce result. Ketiga hasil ini kemudian dicetak sehingga kita bisa melihat kuadrat angka, daftar nama pendek, dan hasil perkalian seluruh angka dari list yang diberikan. Mas yang Kak. Nah, selanjutnya adalah bagian multiple function arguments. Nah, jadi eh, kode ini pakai dua fungsi yaitu foo dan bar untuk menunjukkan cara menggunakan args dan quirks di Python. Nah, yang pertama itu adalah foo A, yang dalam kurung itu A, B, C, dan args. Punya tiga parameter biasa yaitu A, B, C, dan satu parameter tambahan yaitu args, yang bisa menampung argumen tambahan tak terbatas dalam bentuk tuple. Di sini return atau args itu artinya fungsi mengembalikan beberapa argumen tambahan yang dikirim setelah ABC. Misalnya vo 1, 2, 3, 4. Hanya ada satu argumen tambahan atau 4 yang hasilnya itu adalah 1. Nah, fungsi bar ABC atau quarks ini punya tiga parameter biasa, juga ada satu parameter tambahan yang bisa menampung argumen keyword tambahan dalam bentuk dictionary. Di sini return quarks atau magic number itu sama dengan 7, yang artinya fungsi akan mengembalikan true kalau nilai magic number itu sama dengan 7 dan false kalau tidak. Nah, intinya itu kode ini tuh mengajarkan cara menghitung argumen tambahan dan memeriksa keyword tertentu dengan args dan quarks. Sumpah nggak peduli lagi, cuy. Itu lah. Kalau contoh kayak adalah tulisan-tulisan kayak gini, itu kau baca kayak mananya? Mana? Kayak gini. Base dir langsung gitu. Iya, aku baca gitu. Iya. Nah, selanjutnya adalah bagian eh, dari parsing CSV file. Nah, kode ini itu digunakan untuk membaca file CSV yang memfilter barisan tertentu dan menulis hasilnya ke file baru. Nah, yang pertama itu base dir, menentukan folder tanpa script dijalankan, lalu input path dan output path. Menggunakan path lengkap ke file input dan output. File input dibuka dengan CSV reader, sedangkan file output dibuka dengan CSV writer. Nah, baris pertama atau header dibaca dengan next reader, dan selanjutnya ditulis ke file output. Kemudian setiap baris berikutnya dicek. Nah, jika nilai di kolom pertama lebih dari 50, maka itu akan muncul in row dalam kurung kurawal 50 lebih dari dalam kurung kurawal 0 lebih dari 50. Nah, baris itu ditulis ke file output. Hasilnya adalah CSV yang baru yang memiliki header sama dan hanya berisi baris yang lolos filter. Sementara file asli tetap tidak berubah.
bahkan ku sudah lupa pada titik-titik di ujung doa-doa keselamatan penutup malam ku isi dengan namamu. Selalu. Di bagian selanjutnya ada partial function. Nah, kode ini itu menggunakan functools partial untuk membuat versi baru dari fungsi func atau u, v, w, x dengan beberapa argumen untuk ditentukan sebelumnya. Nah, fungsi asli itu untuk menghitung u dikali 4 ditambah v dikali 3 tambah w dikali 4 dan ditambah x dengan menulis itu p sama dengan partial function 5, 6, 7. Kita mengunci nilai u sama dengan 5, v sama dengan 6, dan w sama dengan 7. Sehingga ketika memanggil P8, Python otomatis menjalankan function 5, 6, 7, 8 dan menghitung 5 kali 4, 6 kali 3, 7 kali 2, dan ditambah 8 yang hasilnya menjadi 60. Jadi partial ini memudahkan membuat fungsi baru yang lebih sederhana karena hanya perlu memberikan argumen yang tersisa saja. Kapan terakhir bertemu? Bahkan ku sudah lupa. Ada titik-titik di ujung doa-doa keselamatan penutup malam ku isi dengan namamu. Ini. Nah, yang selanjutnya adalah bagian regular expression. Nah, kode ini itu digunakan untuk menguji apakah sebuah pola regular expression itu atau regex bisa mengenali alamat email dengan benar. Nah, fungsi tes email your pattern itu untuk menerima pola regex. Lalu memeriksa setiap email dalam list atau emails menggunakan rematch. Nah, jika email cocok dengan pola, akan menampilkan pas. Jika tidak cocok, maka akan muncul you failed to match. Dan jika pola kosong muncul, itu akan muncul forgot to enter a pattern. Pola yang digunakan itu adalah R, tanda garis miring, tanda tanya, dan banyak lagi. Artinya bagian sebelum add boleh terdiri dari huruf, angka, titik, backtick, tanda tanya, kurung kurawal, atau minus, lalu diikuti dengan nama domain dan dengan format kata dengan format kata-kata dan bisa ada tanda kutip di awal atau akhir. Dengan begitu, fungsi ini itu untuk memastikan semua email dalam list sesuai dengan aturan pola regex yang dibuat.
Nah, bagian selanjutnya itu adalah serialization. Eh, jadi bahasa yang gampang dimengerti itu merupakan untuk menambahkan data pegawai baru ke JSON. Nah, fungsi add employee salaries JSON name salary itu untuk menerima salaries JSON merupakan string JSON. Lalu yang pertama itu JSON loads atau salaries JSON itu untuk mengubah string JSON menjadi dictionary Python supaya bisa diubah datanya. Yang kedua salaries atau name salary menambahkan pasangan name salary baru ke dictionary. Yang ketiga itu JSON dumps atau salaries mengubah dictionary menjadi string JSON supaya bisa disimpan dan dikirim sebagai JSON. Nah, di test code salaries berawal berisi Alfred 300, Jen 400 setelah memanggil add employee salaries atau Mi 800. JSON baru menyertakan Mi 800 ketika dicetak menggunakan JSON loads atau new salaries. Nah, hasilnya menunjukkan ketiga pegawai dengan gajinya masing-masing. Alfred 300, Jen 400, dan Mi 800. Ada titik-titik di ujung doa-doa selamatan penutup malam puisi denganmu cuma maafkanmu selalu. Nah, yang selanjutnya adalah bagian yang terakhir dari advance, yaitu bagian dari sets. Nah, kode ini tuh menggunakan set di Python untuk menemukan elemen yang ada di list A, tapi tidak di list B. Pertama, list A itu sama dengan Jake, John, Eric, dan list B itu sama dengan John dan Jill. Nah, diubah menjadi set A dan B, yang memungkinkan operasi matematika seperti difference. Yang kemudian A difference dalam kurung B mengambil semua elemen yang ada di A, tapi tidak ada di B, sehingga John dihapus karena ada di kedua set. Dan hasil akhirnya adalah Jack dan Eric. Artinya set difference dipakai untuk menemukan elemen unik dari satu set yang tidak muncul di set lain. Eh, apa? Kayak kurang berapa? Aduh. Oh, kok nggak ada teleponnya? Hah? Siapa? Yang bagian latihan. Gue suka mengadap secara cara. Dengan dua tahapan yang bisa juga ada yang berbentuk. Tetap mengelola sebagai itu tahapan menentukan atau pertama pada fungsi pada dasar yaitu Helmholtz dengan kode sebagai berikut. Kita dapat melihat bahwa eh, memiliki string yang digunakan untuk menampilkan tulisan kalian. Tulisan Hello World ini adalah string atau teks. Kode ini bisa dikali sebagai percobaan kali untuk memastikan teks sudah bisa dijalankan dengan mau pukul. Lalu buat sama dia juga itu. Buat dengan bahasa yang mudah dimengerti. Kita mengerti orang untuk saya. Kayak mana kalau dosen teh? Masukku semua orang tahu nggak sih itu di posting. Ini aku buat aja stop langsung. Aku nggak tahu. Kalian pakai apa? Zoom. Tahu aplikasi. Aplikasinya adalah apa menjelaskan itu?
Oleh sebelumnya perkenalkan nih. Oh, mana aja ya, Bu? Kayak mana kalau udah siap? Start recording kan? Start recording.